Herek pipi kabare aku nang kene apik tenan. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review suatu layanan yang sebenarnya ini udah lama. Cuman menurutku momennya itu tepat gitu loh, karena ya lagi masa-masa puasa juga dan masih physical distancing alias pada karantina di rumah masing-masing. Jadi menurutku aplikasi yang satu ini itu benar-benar cocok banget buat bikin kalian semakin betah dan nyaman untuk stay di rumah aja. Dan ini adalah Spotify. Spotify itu adalah sebuah aplikasi streaming musik atau lagu ya, yang bisa diakses menggunakan dua tipe cara ya sebenarnya. Itu adalah Spotify gratis dan juga Spotify premium. Kalau misalnya Spotify gratis, kita tuh tinggal download aja dan ya udah kita bisa menikmati beberapa lagu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan Spotify secara maksimum ya, dengan yang terbaik lah pokoknya, kalian mau nggak mau harus langganan Spotify premium. Dan ini adalah beberapa hal yang aku suka dari layanan Spotify premium. Nah, yang pertama itu Spotify terbilang murah. Dengan harga hanya 60.500-an per bulan, kita udah bisa menikmati Spotify dengan maksimum. Kita bisa offline, kita bisa mendengarkan semua lagu bebas, nggak usah di shuffle gitu kan, dan kita bisa ganti-ganti lagu semau kita. Jadinya ya 60.000 itu menurutku harga yang murah sih. Kalau misalnya kita tahu ya Spotify library-nya tuh banyak banget. Lagu-lagunya itu dari Indonesia, bahkan dari negara tetangga, dari barat sana, bahkan dari Amerika Latin, Espanyol, itu benar-benar tersedia sih. Dan itu yang membuat harga 60.500 itu menurutku bukan harga yang tinggi sih. Ya tapi lagi-lagi harga itu relatif ya, bisa mahal, bisa murah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat service yang kita dapat dari Spotify, 60.500 itu harga yang pas banget lah. Apalagi opsi pembayarannya itu pun juga udah banyak. Bisa lewat pulsa, bisa pakai kartu kredit, dan bahkan bisa beli kode voucher yang bisa dibeli di e-commerce kayak di Tokopedia gitu. Jadi kita beli kode voucher, nanti kodenya kita tukarkan di Spotify, dan udah kita bisa menikmati Spotify Premium. Yang berikutnya adalah library Spotify ini ya sudah tak sampaikan tadi, itu benar-benar banyak banget. Tapi selain lagu juga ada podcast. Bagi kalian yang misalnya masih asing gitu ya dengan podcast, kalian bisa langsung nyobain aja dengerin podcast di Spotify. Karena podcast di Spotify itu juga udah mulai berkembang. Dan gak hanya podcaster dari luar negeri, banyak podcast dari Indonesia yang bagus-bagus. Contohnya kayak podcast Cupas, ya menumpang promosi di channel dewe lah yo kapo bocore. Kalau misalnya kalian pengen dengerin podcastku sama temenku si Daniel Tantol, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah. Jadi podcast itu bisa kalian akses secara gratis di Spotify. Jadi podcast itu nggak masuk ke dalam paketan Spotify Premium. Yang masuk ke dalam Spotify Premium itu cuma lagu. Kalau misal podcast bisa kalian dengerin secara gratis dan bahkan bisa di-download secara gratis tanpa bayar sama sekali sih. Dan yang aku suka adalah dunia atau ekosistem podcast di Indonesia itu juga mulai berkembang. Banyak podcaster di Indonesia yang podcastnya itu juga berkualitas dan gak kalah gitu loh dengan podcast di luar. Nah, yang aku suka selanjutnya dari Spotify adalah UI atau desain dari aplikasi. Dan pengalaman pakai aplikasi itu benar-benar enak banget. Desainnya itu menurutku bersih dan minimalis gitu loh. Gak banyak tombol-tombol atau banyak icon-icon yang bikin kita bingung. Jadi walaupun kita nggak pernah pakai Spotify sebelumnya, kita tuh bisa dengan cepat beradaptasi. Jadi itu merupakan salah satu poin plus dari Spotify, karena ya user friendly gitu loh, memudahkan pengguna untuk menggunakan Spotify. Dan Spotify itu juga memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah fitur yang kerjasama dengan Genius untuk menampilkan kayak penggalan lirik dari lagu tersebut dan trivia, kayak info-info yang sebenarnya itu nggak penting, cuman itu jadi info menarik tentang lagu itu. Selanjutnya adalah Spotify ini bisa cross platform. Jadi kalian bisa dengerin Spotify di handphone kalian, terus kalian mau pindah ke smart TV, mau pindah ke desktop, atau bahkan langsung ke website di laptop kalian tanpa harus download atau install aplikasi. Itu semua bisa dan benar-benar kayak nggak ada jeda gitu loh. Misalnya kita baru dari kamar dengerin dari HP sambil rebahan, kita mau lanjut kerja atau mau lanjut belajar, ya itu benar-benar bisa dilakukan dengan mudah tanpa jeda gitu loh perpindahannya. Dan aku pribadi sering banget dengerin Spotify dari website laptopku, karena ya sambil kerja tryout aku biasanya dengerin lagu-lagu klasik gitu yang nggak ada vokalnya. Nggak tahu ya, kayak nambah fokus, terus jadi kayak tenang gitu, jadi damai gitu, seolah-olah jadi background musik gitu.
Dan banyak device yang udah dukung Spotify, banyak kayak wireless speaker itu kan, kayak Bluetooth speaker yang bahkan ada built-in aplikasi Spotify sendiri. Ini kayak terkesan teknis ya, tapi aku juga bukan expert di bidang audio. Aku bedakno iki bass iki treble iku ya apa gitu kan, telingaku sama sekali nggak sensitif. Teman-temanku aja yang biasa main band di sekolah itu kayak ngerti gitu loh, iki bahasnya kurang segala macam. Cuman kalau misalnya aku membandingkan Spotify ini dengan beberapa aplikasi streaming musik yang lain, kayak yang pernah tak coba ya, kayak Joox, kayak YouTube Music, terus kayak Deezer, nggak tahu ya, kayak kualitas audio di Spotify ini itu yang paling bagus, kayak paling jelas, paling crispy gitu loh. Jadi kualitasnya itu beda. Padahal telingaku ini termasuk telinga orang awam ya, yang nggak ngerti audio, bener-bener ngerti audio ya. Cuman menurut telingaku itu benar-benar beda dan kualitasnya itu menurutku yang terbaik. Nah kalau misalnya aku research di Google dan nontonin beberapa review YouTuber yang lain, banyak yang bilang kalau misalnya tipe file audio yang diupload ke Spotify itu bahkan lebih tinggi daripada di Apple Music. Jadi udah bisa dipastikan kalau misalnya Spotify ini tuh kualitasnya paling terbaik di antara aplikasi atau layanan streaming musik yang lain. Koreksi ya misalnya aku salah, karena aku juga bukan expert di audio sih. Oh ya, salah satu poin plus selanjutnya adalah karena aplikasi Spotify itu punya library musik paling besar, ya yang pasti kan nggak mungkin kita tuh kayak scrolling lagu satu-satu segala macam. Di Spotify itu banyak banget playlist atau chart yang bisa kita kita bisa langsung buka chart itu dan bisa langsung ngelihat lagu-lagu yang ada di playlist itu. Jadi kita tuh kayak nggak usah nyari-nyari sendiri gitu loh. Dan AI-nya Spotify itu mempelajari penggunaan kita. Jadi kayak pengguna ini tuh suka lagu genre ini itu. Jadi mereka itu membuatkan playlist di mana kemungkinan besar udah diprediksi lagu-lagu yang ada di playlist itu bakal kita suka. Nah kemudian ada kelemahan yang bisa jadi fatal buat beberapa orang, tapi buatku ini ya nggak terlalu ganggu sih. Yaitu adalah Spotify nggak menyediakan built-in lirik di dalam aplikasi mereka. Jadi kalau misal kalian ya suka dengerin lagu sambil baca lirik, sambil nyanyi-nyanyi itu kan, teriak-teriak, kayaknya Spotify ini agak ganggu sih. Jadi kalian itu harus nutup aplikasi Spotify dulu, kalian harus Google, terus kalian harus ngetik ya kan, cari lirik dan segala macam, baru kalian bisa baca lirik sambil nyanyi gitu kan, sambil dengerin lagu. Tapi ya beberapa aplikasi streaming lagu yang lain itu udah dilengkapi dengan built-in lirik sih. Jadi ya misalnya kalau kalian suka karaoke gitu ya, kayaknya Spotify ini agak mengganggu ya. Cuman kalau kalian nggak masalah ya, kalian harus effort lagi, akan effort lebih untuk googling sendiri lirik dan segala macem, ya ini bukan menjadi masalah besar sih. Tapi menurutku alangkah baiknya kalau misalnya Spotify ini menyediakan fitur built-in lirik. Ya nggak ngerti ya, siapa tahu Spotify itu punya kebijakan mereka sendiri atau alasan mereka sendiri, dan ya semoga Spotify bisa mempertimbangkan fitur yang satu ini tadi sih. Oke, thank you udah nonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya aku salah kata. Silakan komen kalau misalnya kalian mau memperbaiki info-infoku barusan, atau kalian mau berdiskusi, silakan komen di bawah. Subscribe jika berkenan channel ini. Thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Tetap di omah loh ya, cok bandel.